Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Izinkan pada kesempatan ini saya memaparkan elaborasi pemahaman modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, di mana pada elaborasi pemahaman ini dengan narasumber Ibu Ismijarti Juni Susanti SH SPD MPD yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 yang dimulai dari jam 13.00 sampai dengan jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuan elaborasi pemahaman pada pertemuan kali ini adalah mengelaborasi dan menguatkan pemahaman konsep dan penerapan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, pengertian dari pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, 5 kompetensi sosial emosional. Yang ketiga, kesadaran penuh atau mindfulness. Yang keempat, 4 implementasi PSE. Pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, di mana calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang memodelkan belajar berkolaborasi untuk menumbuhkan kesadaran diri berlandaskan perhatian, kepedulian, dan kewelas-asian sebagai dasar dalam memperoleh dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional atau yang disingkat dengan KSE bagi dirinya dan seluruh individu dalam ekosistem sekolah, yang tujuannya nanti bisa terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan well-being. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan, dan dapat mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengekspresikan dan mengembangkan dirinya. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun dimensi-dimensi yang terkandung pada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada bergotong royong. Bergotong royong mengandung 3 elemen. Yang pertama kolaborasi dengan subelemen kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Elemen yang kedua pada dimensi bergotong royong adalah kepedulian dengan subelemen tanggap terhadap lingkungan sosial, persepsi sosial. Kemudian elemen yang ketiga pada dimensi bergotong royong adalah berbagi dengan subelemen berbagi. Dimensi yang kedua mandiri dengan elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Mengandung subelemen yang pertama
mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Subelemen yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Elemen yang kedua dari mandiri adalah regulasi diri. Dengan subelemen regulasi emosi, yang kedua penetapan tujuan belajar, prestasi, dan pengembangan diri, serta rencana strategi untuk mencapainya. Subelemen yang ketiga menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Subelemen yang keempat mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Dan yang terakhir, subelemen yang kelima yaitu percaya diri, tangguh, dan adaptif. Adapun ide-ide yang terkandung dalam KSE. Yang pertama, connect. Manakah ide-ide yang sudah Anda praktekkan selama ini? Sejauh mana kompetensi sosial emosional dapat Anda kuatkan dalam praktek tersebut? Yang kedua, extend. Mari pilih ide-ide yang belum pernah dipraktekkan dan ingin Anda coba di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, challenge. Apa tantangan atau pertanyaan yang Anda miliki terkait dengan ide-ide yang disampaikan? Pembelajaran sosial emosional untuk orang dewasa harus menjadi bagian penting dari proses pemulihan pendidikan jangka panjang hingga masa mendatang. Penelitian memberikan konfirmasi bahwa mendukung PSE orang dewasa dalam komunitas sekolah akan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi orang muda untuk belajar dan berkembang. Menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan sekolah. Ada 3 implementasinya. Yang pertama, membangun keterhubungan atau koneksi yang menciptakan perasaan aman dan nyaman. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang dapat merangkul keberagaman, melibatkan murid, dan menumbuhkan optimisme. Yang ketiga, mewujudkan keyakinan kelas, peraturan, dan kebijakan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah, nilai-nilai kebajikan, dan keberpihakan pada murid. 5 contoh pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik. Yang pertama, kesadaran diri. Itu mengandung 6 emosi dasar. Yang kedua, manajemen diri. Di dalamnya kita memakai teknik STOP. Yang ketiga, kesadaran sosial. Ada 3 pertanyaan empatik. Yang keempat, keterampilan berelasi dengan memakai metode 3C. Clear, confident, and calm. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan memakai metode POTS. Sekian elaborasi pemahaman pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.